Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvia Indah Lestari, NPM 20030310039. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Jadi di dalam sistem komputer itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada hardware atau yang disebut dengan perangkat keras, dan software atau biasanya yang disebut dengan perangkat lunak, dan pengguna atau biasanya disebut dengan brainware. Tetapi di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak atau yang biasanya disebut software dan pengguna atau brainware untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam sistem komputer ada perangkat keras yang disebut dengan hardware. Selain itu juga ada perangkat lunak yang disebut dengan software dan pengguna yang disebut dengan hardware. Di sini saya akan memberikan pengertian dari software dan brainware. Yang pertama yaitu ada pengertian dari software. Yang pertama, software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Yang kedua, software adalah sekumpulan perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Untuk fungsi dari software itu yang pertama menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer agar dapat dioperasikan. Yang kedua mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja sama. Yang ketiga mengidentifikasikan suatu program yang ada di komputer. Dan yang keempat menjadi penghubung untuk beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Klasifikasi software berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Untuk fungsi dari software ini biasanya itu digunakan untuk mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi dari komputer. Selain itu juga berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Contohnya itu seperti Windows, DOS, Unix, dan Linux. Yang kedua yaitu ada programming language atau bahasa pemrograman. Merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat juga dikatakan sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Untuk contohnya yaitu seperti PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Dalam bahasa pemrograman ini tingkat bahasanya itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat tinggi ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya seperti Visual Basic, Pascal, dan Java. Yang kedua yaitu ada bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Contohnya seperti bahasa C. Dan yang terakhir yaitu ada bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat ini disebut bahasa tingkat rendah karena bahasanya itu masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya seperti bahasa assembly. Yang ketiga yaitu ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Fungsinya yaitu seperti untuk mempresentasikan dan mengolah data. Selain itu juga bisa digunakan untuk membantu pekerjaan komputer dalam mengolah berbagai macam jenis data. Untuk contohnya yaitu seperti Microsoft Office, Excel, Microsoft Access, Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada program tambahan, merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan yang memiliki fungsi tertentu. Untuk contohnya yaitu seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk, defragmenter, skin saver, backup, dan lain-lain. Jenis-jenis lisensi dari software. Yang pertama yaitu proprietary software adalah software berpemilik. Maksudnya, itu seseorang harus meminta izin atau
Dapat juga dilarang untuk mengedarkan atau menggunakan atau bahkan juga memodifikasi software tersebut. Yang kedua yaitu ada commercial software. Adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh suatu perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan juga proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Yang ketiga yaitu ada public domain. Adalah software yang tidak memiliki hak cipta. Dan yang keempat yaitu ada freeware, adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan, namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Dan yang kelima yaitu ada shareware, adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software tersebut itu akan meminta bayaran untuk lisensinya. Dan yang keenam yaitu ada GNU General Public License, adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopyleft kanannya. GPL itu memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan memodifikasikan dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Dan yang ke-7 yaitu ada open source, adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu juga diketahui software open source bukan berarti software gratis. Dan yang terakhir adalah copyleft, merupakan pelesetan dari copyright atau hak cipta. Untuk contoh dari perangkat lunak atau software yaitu yang pertama ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Yang kedua yaitu Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah komputer dalam dokumen. Dan yang ketiga yaitu ada Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. Yang keempat yaitu ada Photoshop, yaitu software untuk membuat atau mengedit gambar atau foto. Yang kelima yaitu ada VCL Media Player, yaitu software pemutar video. Dan yang keenam yaitu ada Fastone Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Dan yang kedua yaitu ada brainware. Pengertian brainware yang pertama, brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, brainware merupakan kegiatan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Untuk pengguna komputer itu umumnya dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada programmer, merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan yaitu seperti PHP, Java, dan Python. Yang kedua ada tenaga analisis sistem, merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai kebutuhan dari penggunanya. Seorang sistem analisis itu juga perlu memiliki 4 keahlian seperti analisis, teknis, manajerial, dan cara komunikasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu administrator, merupakan orang yang tugasnya mengelola suatu sistem operasi dan beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Dan yang keempat yaitu ada operator, merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia itu hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.